Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Abdul Aziz. Kali ini saya akan mempraktekkan gimana sih caranya install Windows. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, yang pertama-tama kita siapkan adalah CD OS atau enggak flash disk OS bootable. Oke. Kemudian kita setting BIOS ya. Ke booting kita pilih CD atau flash disk ya. Kemudian restart komputer atau laptop, tunggu sampai booting Windows, kemudian sampai muncul booting Windows seperti ini ya. Ada beberapa waktu, itu mungkin sekitar 5 menit ya, kurang lebih proses itu. Oke, yang pertama kita pilih di sini adalah English. Time current format kita pilih English United States. Keyboard kita pilih US juga. Kemudian kita pilih next. Terus kemudian kita pilih install. Untuk install Windows kali ini adalah yang saya tampilkan adalah Windows 10 64 bit ya, dengan RAM 3 GB ya. Kemudian hard disk minimal 20 GB. Oke, langkah selanjutnya kita pilih I don't have product key ya. Nah, untuk Windows 10 ini ada serinya, ada Home, ada Home N, ada Home Single Language, ada Windows 10 Education, Windows 10 Education N, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro N, Windows 10 Pro Education ya, terus sampai Windows 10 Pro for Workstation ya. Kali ini saya milih yang Windows 10 yang paling ringan aja, yaitu Windows 10 Home ya, yang paling ringan. Kemudian tapi kalau mau tampilan keren pakai Pro atau pakai Pro N ya. Oke, saya pilih yang sederhana aja supaya kinerjanya lebih optimal. Saya pilih Windows 10 Home dengan sistem 64 bit. Oke, lanjut. Kemudian klik accept. The last streams, next. Kita pilih custom ya. Nah, di sini saya lokasikan 20 GB ya, 20 GB untuk sistem ya. Kalau misalnya harddisk kita 500 GB, kita bisa ngeklik new di sini. Kita buat partisi 1 sistem, partisi 2 untuk data. Tapi karena di sini saya hanya menggunakan 20 GB, jadi langsung aja, tidak usah dibagi 2. Kita new aja, apply. Oke. Untuk memformat dukungan daripada Windows 10. Kemudian setelah kita tidak membelah partisi, kita next aja. Tapi sini saya jelaskan, ini sistem reserved adalah jika Windows rusak, maka akan kebaca Windows System Reserved ini, baik itu repair, kembali ke default Windows. Nah, ini di sini ada file cadangan operasi sistemnya. Lanjut, kita pilih next. Nah, untuk instalasi di sini biasanya tergantung spek daripada komputer, memakan waktu. Kalau komputer yang sekarang sih, entah komputer entah laptop, itu biasanya untuk proses instalasi ini sekitar 10 sampai 20 menit ya, tergantung jenis laptopnya. Kita tunggu getting file ready for installation sampai 100%. Kapan sih kita perlu menginstalasi Windows kita, komputer di rumah kita atau laptop di rumah kita? Ya di saat kinerjanya sudah jauh menurun drastis daripada saat kita membeli gitu ya.
paling enggak itu kalaupun turun karena hardware yang udah agak lawas, itu biasanya turun paling 80-70% performa daripada laptop atau PC. Tapi kalau biasanya misalnya speed kita pakai itu komputer lumayan lah, taruhlah speednya 60, tiba-tiba kok komputer kita lemotnya itu bahkan speednya sampai 20, nah itu sudah ada masalah itu. Ya solusinya yang pertama kita coba repair, ya yang kedua kita restore, kalau nggak bisa juga mau nggak mau kita install ulang, ya. Proses yang paling lama yaitu adalah saat proses instalasi. Ini memang agak lama proses ini, yaitu tadi seperti yang saya prediksi tadi sekitar 10-20 menit ya untuk proses instalasi. Tapi kalau untuk install futur, install update dan finishing up itu lebih cepat ya, paling sekitar 10 menit lah. Apalagi kalau komputer kalian yang keren-keren sekarang ya udah pakai Core i3 generasi yang ke-9, yang ke-8 ya. Core i5 generasi 8 itu sudah 6 core kebanyakannya. Lebih cepat lagi, lebih dahsyat. Oh ya, saat instalasi Windows ada baiknya kita menggunakan Windows original ya. Kenapa? Karena Windows original ini up to date ketimbang Windows bajakan ya. Dan tentunya kita tidak melanggar haki ya. Jadi kita menggunakan Windows yang original. Juga sekarang banyak Windows original yang hanya menjual crack atau serial number, yaitu secara resmi di di OLX atau di Tokopedia atau di Lazada banyak aktivasi daripada Windows, Office dan sebagainya yang original lebih murah. Oke, alhamdulillah ini sudah 100%. Setelah 100% seperti yang saya bilang tadi, maka instalasi itu akan cepat. Instalasi futur, instalasi instalasi update ya, finishing up itu lebih cepat. Kemudian Windows 10 ini yang saya pegang terakhir, juga fiturnya semua ya saya bilang top lah untuk Microsoft. Karena sampai saat ini Android walaupun sudah banyak dipakai orang, tapi tetap aplikasinya lebih unggul daripada operasi sistem buatan Microsoft ini. Karena memang Android fokusnya untuk di mobile ya. Sementara untuk Windows itu diutamakan untuk komputer, PC atau laptop. Oke, nah saat booting seperti ini jangan ngeklik apa-apa, kita diemin aja. Karena kalau kita klik keyboard salah satu, maka dia akan melakukan proses install lagi dan akan kembali ke booting tadi lagi. Ya. Okay, enough intro. Let's dig in. Your region is set to the United States. Is that right? Oke, yang kedua akan tampil menu seperti ini. Kita seperti tadi kita pilih United States. Untuk keyboard ini dia menanyakan jenis keyboard, menggunakan jenis keyboard bawaan negara mana, kita pakai US saja semua. Skip. So menu ini let's add your account ya. Jadi di sini pihak Windows minta akun Microsoft untuk dimasukkan ke dalam device ya, seperti halnya Android. Dia selalu meminta akun Gmail ya, sama gunanya. Oke, kebetulan saya ada pas email Microsoft.
dia menawarkan pin untuk masuk ya. Kita klik aja pinnya. Pin yang gampang aja. Untuk pin ini yang disuruh adalah berupa angka ya, angka dan simbol. Oke. Pada menu ini kita klik no aja ya. Dia meminta apakah diaktifkan tentang histori riwayat. Apakah ada hubungan, apakah Anda akan menghubungkan Android dan telepon Anda? Kita nggak usah aja. Kita langsung ke tahap selanjutnya. Nah, di sini juga dia menawarkan backup your file with OneDrive ya. Jadi dia juga ada semacam Google Drive ya. Apakah beberapa file ini yang ada di PC atau di laptop akan disimpan di OneDrive? Kita next saja. Ini dia menawarkan Microsoft 365 ya. Kalau kita mau, silakan kita klik try for free atau kita no thanks ya. Ini maksudnya coba gratis, ini ada waktunya ya, 365 ini. Kita no thanks saja ya. Get help from your digital assistant. Oke, kita pakai digital assistant. Oke. Ini semacam Google Assistant ya kalau di HP Android. Tunggu lagi. Dia akan memberikan sedikit tutorial. Ini sudah selesai ya, proses instalasi Windows 10 sudah selesai ya. Oke, kita lihat coba. Biasanya saya setting komputer, result band dan kontrol panel saya tampilkan di depan agar lebih mudah. Oke, kita buat auto. Instalasi Windows 10 telah selesai ya. Di sini kita sudah terbaca software hardware kita, yaitu saya menggunakan Core i3 generasi ke-7 dengan 2,3 GHz. Tadi saya ini menggunakan VirtualBox ya, jadi memori saya terbaca 3 GB karena saya ingin menginstal Windows 10 64 bit ya. Sudah selesai ya, itu aja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.